laut mau makan mana? Oh ya, selamat jalan. Stop. Mau kemana Pak Boy? Mau ke ini, ke laut. Mau apa ke laut? Sudah ini jalan-jalan. Oh, mau jalan-jalan? Iya. Emangnya ada apa nih jalan-jalan? Oh, ini ada ini. Aduh, maaf, Iya. dikirain Pak Boy. Aduh, Stephen William yang mau kemana ini Ustaz? Mau ke laut ini, mau Emangnya jalan-jalan. kenapa? Jalan-jalan? Iya. Kenapa jalan-jalan? Kan sekarang lagi ini mau munah sekarang. Oh, mungah Ramadanan? Iya, Ramadan. Oh, iya. Mau ikut ayo. Ah, enggak. Sebenarnya gini tadi Gimana? ya. Bunga itu bukan hanya diisi ke lautan, Kemana? tapi banyak hal yang positif harus kita laksanakan. Iya, apa itu? Iya, ya di sini aja ya kita Di sini ngobrol. aja, ya. Masa Pak Boy naik motor? Jadi begini tadi ya, banyak hal yang positif perlu kita lakukan ya ketika sebelum atau juga menyambut bulan Ramadan itu. Jadi bukan hanya kita itu pergi ke laut ya, masak-masak seperti itu, tapi banyak hal yang lebih baik lagi kita laksanakan. Apalagi buat soleh-solehah tentunya ya tadi ya. Ya diantaranya apa saja ya tadi ya, membersihkan itu bagus ya, itu bersih-bersih di rumah itu ya bagus ya. Itu untuk menyambut bulan Ramadan kayaknya untuk soleh-solehah ya. Ya, yang lebih baik itu ya bukan hanya pergi ke laut, tetapi harus bersih-bersih rumah ya tadi ya. Iya, bersih-bersih kemudian di halaman seperti itu supaya nanti dengan menyambut bulan Ramadan begitu cerahnya ya. Bukan hanya cerah hati kita, tetapi cerah rumah-rumah kita itu. Semuanya cerah. Iya, semuanya. Subhanallah. Seperti Ustaz begini. Cerah. Subhanallah, tadi dikira Pak Boy, Stephen William. Iya, begitu cerahnya menyambut Ramadan. Subhanallah. Saking cerahnya jadi Iya, saking kayak Pak cerahnya. Boy ya? Iya. Kemudian memakmurkan masjid lagi ya tadi ya. Iya, Itu juga sama, itu menyambut bulan Ramadan. Bahkan nanti ketika bulan Ramadan kita harus meningkatkan amaliyah ibadah kita. Kapan lagi ya tadi ya? Oh, Ustaz kan tahu bagaimana di bulan Ramadan itu seperti apa Tan? Pahala-pahala itu seperti apa Tan? Besar sekali ya. Besar sekali. Satu saja dibalas dengan 1000 pahala. Subhanallah. Allah SWT. Ini luar biasa ya. Terus ibadah sunat Bagaikan bagaikan ibadah fardu. luar biasa ya. Jadi ini momen buat soleh-solehah, buat kita semua ya, untuk meningkatkan amal ibadah kita. Karena pada waktu bulan Ramadan itu ya, pahala diterima ya, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, doa kita juga dikabul ya. Itu luar biasa. Subhanallah. Soleh-solehah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini ya, kita menjadikan sebagai ladang pahala. Nah, salah satu untuk memakmurkan masjid itu seperti apa, Tan? Baca
Quran yang mesti baca Quran, tadarusan ya, itikaf, iya, tadarus, takjil di masjid ya. Iya, tajil di masjid. luar ya, iya. Tapi ya kalau buka mah ya di masjid juga nggak apa-apa. Kita bagi-bagi takjil, sedekah ya, Sedekah. iya, subhanallah ya. Jadi kalau kata ulama itu ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam menyambut Ramadan ini. Di antaranya yaitu adalah kita itu harus mempersiapkan ruhiyah kita, keilmuan kita supaya ibadah kita diterima. Tentunya kita harus mengetahui ilmu tentang bulan puasa, tentang Ramadan itu ya, maupun arti puasa, rukunnya, syarat wajibnya, seperti itu. Banyak hal yang harus perlu kita ketahui. Kemudian fisik kita juga ya harus dijaga ya, persiapan ya. Ustadz itu naik motor GP itu sambil olahraga ya nanti. Ya, itu juga sama ya itu. Untuk untuk melatih diri supaya kuat nanti di bulan Ramadan, jasmani rohani. Subhanallah, Ustadz luar biasa ini, kelihatannya gagah begini ya, subhanallah. Ustadz selain olahraga motor itu suka apa itu Ustadz? Ya, Bela diri? sholat juga termasuk olahraga. Oh, sholat juga ya, subhanallah ya. Nanti bulan Ramadan sholat 5 waktu ya. Iya. Itu juga sama untuk Taraweh, meningkatkan amal. Sholat taraweh ya. Tingkatkan. Sholat taraweh ini tidak ada lagi di bulan-bulan yang lain. Subhanallah, luar biasa Ustadz ini ya. Kemudian kita itu harus menyiapkan kemudian amal maliyah kita, harta kita ya di bulan Ramadan ini. Disediakan untuk apa? Bukan hanya untuk buka puasa, untuk takjil, untuk beli baju Ramadan, tetapi ya ini maliyah ini, harta kita ini untuk memperbanyak sedekah ya di bulan Ramadan. Subhanallah, yaitu ya harus memperbanyak sedekah. Bukan hanya zakat ya tadi ya, kita juga harus memperbanyak sedekah. Luar Orang yang biasa. berbuka puasa. Iya, berbuka puasa itu. Ustadz, Kalau kebiasaan ini sebiji kurma kepalanya besar sekali. oh iya, luar biasa. Haram masuk neraka. Oh itu. Kalau kita menyedekahkan, iya, apalagi sedekah yang banyak ya tadi ya. Banyak mas. Aduh, subhanallah. Kesempatan masuk bulan Ramadan. Iya. Ini ngomong-ngomong nih, Ustadz, kalau suka baca Quran itu per hari itu berapa juz itu? Targetan nih biasanya Ustadz? Bulan puasa? Iya. Iya, bulan puasa. Ya, 5 lembar, 1 juz. Oh, subhanallah, iya. Nih, Bulan Ramadan ya. iya, makanya soleh-soleha nih ikuti Ustadz Boy, Ustadz Patata ya, Ustadz Tata ya, ikuti ini ya. Dia itu sudah terbiasa dalam satu hari itu one day one juz. Mirip Pak Boy ya. Oh iya, mirip, maaf Sekarang ya, maaf. sering syuting kan. Jadi. Oh, sering syuting. Oh iya. Maaf ya. Begini. Jadi begini ya, ikuti ya Ustadz Tata ya, seperti ini. Dia itu suka membaca dalam sehari itu one day one juz ya, satu hari 1 juz. Iya, oleh karena itu ya Bapak harapan kepada soleh-soleha ya, terutama bagi kelas 4 sampai kelas 6 itu minimal dalam satu hari itu ya minimal harus 1 juz ya. Iya. Itu kalau untuk anak-anak kelas 1 sampai 3 ya tentunya belum bisa belum lancar ya tadi kayaknya itu. Iya ya, nggak apa-apa, mungkin 1 lembar 2 lembar 3 lembar ya. Kan itu makanan rohani juga itu. Iya. Ya, sebenarnya kita harus makan kan? Iya. 4 sehat 5 sempurna. Oh, 4 itu pun sehat. rohani kita juga makanannya apa? Oh, iya. Baca Quran, zikir. Oh, subhanallah ya. Tadi kadang-kadang kita lebih mengutamakan rohani kita, jasmani kita ya, makan kita, kalau tidak makan lesu ya. Tapi kadang kita lupa ya tadi ya. Iya, makanya bulan Ramadan ini soleh-solehah kita gunakan untuk momen mencari ladang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu Pak Boy? Pak Tatai seperti itu. Ya. Subhanallah, luar biasa ini soleh-solehah ya. Ini Ustadz yang begitu sehat, bugar, dan rohaniannya juga luar biasa. Subhanallah ya. Dan ngomong-ngomong nih, kita harus tahu nih Tentang apa tentang ilmunya? ilmunya. Oh iya, tadi kan udah saya sampaikan ya, itu tentang ruhiyahnya. Begini ya tadi ya, untuk supaya lebih jelasnya ya tentang ya fikih Ramadan ya, tentunya kalau kita ibadah itu harus pakai dengan ilmunya ya tadi ya. Iya, kalau kita sholat tanpa ilmunya
Lardudatun latuqbalu ya tidak diterima ya tadi ya. Begitu juga dengan puasa kita. Kalau puasa kita tidak diterima, tidak dengan ilmunya tentunya Tidak ya, diterima. ya tidak diterima. Sayang kita udah capek-capek Iya. tapi tidak terima. Oke, kalau begitu Tad, gini aja ya. Iya. Nih, punya guru yang Punya guru, insya Allah Ustaz. hebat luar biasa ya. Kita Buya tanyakan ya Buya. Kita tanyakan tentang fikih Ramadan. Siap, Tad? Siap. Iya, tapi Dia terbang saya atau- kan tadi tidak bawa motor, Tad. Oh iya, Bu. Boleh ikut, Tad? Boleh, ayo. Boleh, yuk. Oke. Tad. Ikut, Tad. Jangan dulu digas, Tad. Siap. Oke. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Silakan Bu. Oh iya, Buya. Silakan. Ya, silakan. Mohon maaf ini tidak ada kue-kuenya. Buya sehat. Buya sehat. Alhamdulillah. Ya, Semua keluarga sehat. betul ada satu yang sakit. Oh, kita doakan sukses ya. Amin. Begini Bu ya, tadi saya ketemu sama Pak Boy, maaf Ustadz Tatai tadi ketemu di jalan, dia itu termasuk saya juga pengen tahu bagaimana tentang fikih Ramadan itu ya, seperti apa itu puasa atau juga rukunnya, kemudian pembatalannya itu seperti apa ya. Jadi kalau saya jawab saya belum paham, nantinya takut salah, kan yang namanya ibadah itu ya kita harus dengan ilmunya ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Begini ya Bu ya, puasa itu apa sih puasa itu? Nah, arti puasa itu apa Bu ya? Kalau kita lihat dari beberapa literatur buku gitu. Oh iya. Kalau kita baca dari beberapa buku dalam bahasa Arabnya, ya, puasa itu saum ya, Iya. saum. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu siang. Oh iya siang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siang. Siang. Iya. Nah, jadi ada kata saum, ada kata siang. Ini menurut para ulama, saum dan siang itu beda. Oh gitu ya. Dikirain sama kan? Beda ya. Tapi sama-sama menahan. Oh sama-sama. Oh gitu. Tahan dulu. Iya. Jadi saum itu artinya itu menahan dari berbicara. Oh gitu. Itu sering gitu ya. Ini diambil dari kisahnya Nabi siapa yang Siti Maryam. iya kalau salah itu ya. Iya. Jadi saum itu menahan bicara. Oh gitu. Nah, kalau siang itu beda. Siang itu menahan makan dan minum. Oh siap itu ya. Dan yang lain-lainnya. Ya itu secara lebih khususnya ya Khususnya gitu ya. Oh gitu. Cek kebahasaan secara lugat gitu ya. Saum itu al-imsak gitu ya. Iya, al-imsak. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Indonesia al-imsak deh. Menahan ya. Nah itu betul. Kita juga Bapak. Oh ya sedikit. Kenapa nanya ke saya? Sedikit ada Pak. Oh gitu. Ya Buya itu kacamatanya agak dingin sedikit. Ya. Alhamdulillah ini pemberian dari Mana Ustaz? Gimana? dari hibah. Oh Arab Saudi. Istilah secara bahasa, Oh, gitu. istilah secara khusus gitu ya. Iya. Secara umum dan secara khusus. Secara umum arti puasa itu adalah al-imsak ya. Oh iya. Betul kan? Ya menahan. Ya betul. Ya. Artinya menahan gitu ya. Ya menahan. Ya kita menahan. Ada orang lain nendang bola kita tahan. Wah. Puasa itu secara bahasa. Oh gitu ya. Kalau saya lagi marah sama ini Ustaz ini tahan. Nah, Oh iya begitu. termasuk puasa. Oh iya. Secara bahasa gitu ya. Iya. Jadi segala sesuatu artinya menahan gitu. Oh, iya. Menahan itu termasuk puasa menurut arti bahasa. Iya. Kalau istilah tak? Nah, menurut istilah atau secara khusus menurut para ulama puasa itu al-imsaku anil muftirati min tulil fajri ila tulis syamsi. Itu menahan makan dan minum dan sesuatu yang lain yang membatalkan Iya. semenjak terbit Matahari. matahari ya. Fajar
Fajar Sidik ya. Fajar Sidik Ya. atau matahari pagi gitu ya. Di mana terbitnya itu? Di timur. Ya ujung timur misalnya gitu ya. Timur ya. Itu Fajar Sidik ya. Nah gitu sampai terbenam di mana? Matahari. Di mana? Oh di barat. Di barat kalau kita gitu. Iya. Kalau orang barat di mana? Di barat. Apa ini di barat? Ya alhamdulillah. Sekarang orang timur, kemarin orang barat. Oh iya. Efek syuting gitu. Oh, Nah, dengan syarat-syarat yang tertentu gitu ya, disaro itu mah susoti gitu ya, dengan syarat-syarat tertentu. Itu sekali lagi, jadi puasa secara khusus atau secara istilah agama adalah menahan dari segala pembatalan puasa sejak terbit matahari pagi sampai terbenam matahari maghrib gitulah, seperti itu. Mungkin seperti itu ya secara pembahasan. Oh, iya. Ya ada bapak-bapak bisa lihat lah nanti di buku-buku atau apa. Kalau ini maaf ya, kan sholat itu ada rukunnya. Kalau di puasa ada rukunnya itu, ya. Rukun puasa itu. Ini harus ada apa? Oh iya ada. Kalau nggak ada bukan puasa. Oh begitu ya. Apa aja rukun? Ya kita lihat di buku-buku gitu ya. Rukun puasa itu ada 2 atau 3 ya? Iya. Macam-macam itu. Ada rukun, ada yang 3 pokoknya yang secara Umumnya gitu ya? secara umumnya. Nah, seterusnya ada 2 ya. Oh, iya, iya. Yang pertama apa sih? Apa ya? Kalau sholat ada niat ya kalau sholat. Ini apa? Oh, niat. Itu. Oh, iya. Segala sesuatu itu harus diniatkan. Oh, Puasa pun sama ya. Iya. Niat dulu yang pertama, niat iya. puasa. Niat puasa. Jadi rukun puasa itu yang pertama niat. Niat. Yang kedua apa? Kalau bener dapat hadiah nih. Harus lihat bisa sebulan ya. Ya, niat itu bisa bisa 1 bulanan gitu ya. Kita puasa kan biasanya 1 bulan gitu ya. Bisa ya? Bisa juga per kali berpuasa per hari gitu ya. Tapi kita pakai Imam Syafi'i ya, Imam Iya. Syafi'i itu disunahkan, Iya. disunahkan, diwajibkan gitu ya. Iya. Pada mau setiap hari gitu ya. Setiap Iya. hari. Tabjid, gitu. Tabjid itu niat gitu ya. Iya. Jadi membaca niat itu secara lisan pada malam hari Iya. dan secara dalam hati gitu. Yang wajibnya di dalam hati ya tentunya ya. Kalau yang pertama itu nih apa tadi? Niat. Niat apa? Niat puasa. Ya, iya, Ya. puasa. Bisa gimana? Niatnya? Asalnya jangan Niatnya. Iya. cuma niatnya Nawaitu. Ya. betul itu. Subhanallah, luar biasa. Ya itu seorang bukan hanya sekedar ustaz, tapi Ya. itu pembalap GP ustaz. Mantap. Sekarang apa namanya Iya. itu? Gaple gitu ya. Gaple apa itu gaple? Gaul tapi soleh gitu. Oh. Iya. Gaple. Gaul tapi Soleh. Babu ya. Ya, karena mereka motor anda kan sendiri. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Yang kedua rukun puasa itu adalah yang tadi itu tadi ya apa? Menahan ya. Yang menahan dalam bahasanya menahan apa? Iya. Al-imsak. Al-imsak yang Iya. menahan gitu. Menahan itu ya. Jadi setelah kita niat malamnya gitu ya, jangan sampai menurut Imam Syafi'i itu sampai kesiangan gitu ya. Oh iya. Batas akhir niat itu ya sahur lah gitu ya, sahur Iya. jam 4:30 lah gitu Iya, ya. terbit fajar ya. Fajar lah. Seperti itu. Yang kedua al-imsak menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan itu? Ya di antaranya bisa makan, ya, minum, kemudian apa lagi? Pokoknya hal-hal yang masuk ke lubang yang sampainya nanti ke perut bukan gitu ya. Oh iya katanya. Oh, iya. Lubang atas dan Iya bawah. Lubang Ya bawah. itu bisa lewat hidung, bisa lewat telinga, ini apalagi lewat mulut ya. Iya. ya jadi jangan alasan kita nggak boleh makan masukin permen dari sini gitu. Iya. Masuk juga ke perut. Tapi kenyang. Batal puasa. Ya, banyak hal yang membatalkan puasa. Itu. Ada juga yang menambah 3 ya. Iya. Yang ketiga itu al-iftar yang maksud saya. Iya. Al-iftar itu ada ya. Artinya itu apa? Buka puasa ya. Iya.
Jadi kita puasa itu dari pagi ya sampai maghrib. Iya. Kalau nggak diarti nggak ada bukanya sampai subuh lagi gitu. Iya. Gak boleh ya? Nggak boleh. Malam itu yang bagus apa untuk berbuka? Berbuka. Iya. Kita berbuka ya bagus itu. Banyak. Yang Banyak teman-teman. Kalau ini bisa nggak? Iya. Bisa ini buat. Ini obat sakit perut ya? Ini kurma cicako ini. Ya alhamdulillah. Itu mah hasil sih ya, itu mah hasil. Ya campur sama gula. Oh, campur sama gula, iya. Ya kalau sebenarnya ya, ini. ya Orang kasih. Oh, Ini iya. orang Pakistan Pak. Oh, Pakistan. Kemarin di Belanda. Oh, iya, di Orang Belanda. Pakistan. Iya, Pak Inan. Sekarang di Surabaya Pak. Iya, kemarin mulai Stephen William. Sekarang mulai Zakir Naik. Sakti. Oh, begitu. Allah. Buya alhamdulillah setelah mendapatkan pencerahan dari Buya ya saya alhamdulillah lumayan ada paham ya. Kalau kurang cerah ya cerahin di sebelah lain. Oh iya, insya Allah ya. Kalau lihat wajah Buya ini terasa gimana ya? Cerah itu Buya luar biasa. Iya. Glowing bahasanya. Oh iya, glowing ya. Seperti ini. Oh iya, glowing ya. Jadi begini selesai ya kita simpulkan aja ya bahwa yang namanya puasa itu adalah menahan ya dari hal segala sesuatu yang membatalkan puasa ya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ya itu yang dinamakan dengan puasa. Dan kemudian ya rukun puasa itu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Buya ya tadi yaitu niat, yang kedua menahan dari hal yang membatalkan puasa, dan yang ketiga itu ada dua yang ketiga itu aliftoh yaitu Buka puasa. ya. Dan yang membatalkan puasa itu banyak hal ya, diantaranya ketika kita memasukkan sesuatu ke lubang yang sampai ke perut, diantaranya makan, bisa juga minum. Ya. Misalkan orang ada yang merokok juga batal itu ya, merokok. Jadi ada dua hal yang membatalkan puasa itu. Oh itu. Yang pertama yang membatalkan puasanya sendiri. Oh iya begitu. Yang kedua puasanya nggak batal, sah puasanya. Iya. Pahalanya hilang. Oh. Dan yang lain-lainnya. Oh iya. Ustaz, ya Buya luar biasa, terima kasih penjelasannya ya. Sungguh luar biasa ilmu yang saya dapat dari Buya ya. Mudah-mudahan Nggak biasa aja. Oh biasa aja. Tapi buat kami ini yang luar biasa Ustaz. Justru yang luar biasa ini dari Belanda ya kemarin. Oh begitu. Tadi di Pakistan. Oh Sekarang di Surabaya. Oh di Surabaya. Bawa ini korma. Alhamdulillah. Ustaz, memangnya kalau di situ di Pakistan ini namanya korma, Ustaz? Korma hijau. Oh, Korma itu baru tahu saya. biasa. Iya. Makasih. Iya. Baik, Soleh-Soleha dan Bapak cintai ya, terima kasih Soleh-Soleha telah membersamai Pak Subur ini ya untuk dari tadi ya. Dari mulai bincang-bincang sama Ustadz Boy, ya Ustadz Tata, ya Udah lama ini dari tadi. tadi udah Gak dikasih minuman sama saya gimana? Mati puasa. Oh lagi bagus itu latihan puasa. Nanti pas buka dikasihnya Buya. Wah, iya. Kita lagi puasa. Ada sumur masih penuh. Iya begitu ya. Kalau saya terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup bersama dengan sama-sama membacakan hamdalah. Ya, ya Buya tolong bye-bye sama Soleh-Soleha. Oh Bapak, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.